Tata cara ibadah online di rumah. Yang pertama, carilah tempat yang memungkinkan untuk beribadah dengan tenang. Yang kedua, pakailah pakaian yang layak untuk beribadah kepada Tuhan. Yang ketiga, siapkan Alkitab dan notes untuk mencatat. Yang keempat, berdoalah sebelum memulai ibadah. Yang kelima, nonaktifkan HP agar Anda bisa fokus untuk beribadah. Yang keenam, ikuti ibadah online dari awal hingga doa berkat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kembali lagi dalam ibadah online kita hari ini. Oleh karena kemurahan Tuhan, kita diberikan kesempatan untuk datang kepada Tuhan. Mari siapkan hatimu, berikan hatimu yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan beri. Kami meninggikan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari naikkan pujian ini sebagai doa kita semua. Haleluya Tuhan. Haleluya. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, amin. Dalam roh dan kebenaran ku tinggikan, amin. Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya, amin. Tiada Allah seperti-Mu Tuhan, kami mau tinggikan-Mu. Haleluya. Sungguh besar setia-Mu, amin. Nyata di sepanjang hidupku, darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Katakan ku tinggikan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan.
Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Katakan dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa, amin. Hanya Kau Yesus, Yesus Tuhan, Kau Rajaku, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Sekali katakan, oh Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Amin, amin Tuhan, amin. Haleluya Tuhan. Kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan beri hari ini Bapa. Kami mau bersatu hati, meninggikan, mengagungkan nama-Mu Tuhan hari ini. Kami mau terima segala kemenangan yang Tuhan beri. Kami mau Tuhan roh kami boleh bersuka cita, bersorak-sorai Tuhan. Mari Engkau pimpin ibadah ini dari awal hingga akhir. Engkau yang menguruskan setiap kami Tuhan, yang melayani maupun yang dilayani Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Mari kita satukan roh kita. Kita mau terima api Pantekosta itu. Amin. Haleluya. Amin. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu. Kami menyembah-Mu. Curahkanlah
memberdayakan. Amin. Haleluya. Kita mau terus naikkan pujian bagi Tuhan. Haleluya. Kuasanya memerdekakan, kuasanya mempersatukan. Amin. Kuasanya kan membebaskan hati manusia. Kuasanya kan menyembuhkan, kuasanya kan memulihkan, kuasanya menyempurnakan gereja akhir zaman. Bebas, bebas, bebas. Amin. Roh Kudus bebaskan kami, bebas dari belenggu si setan. Glory, 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 glory. Perkara dahsyat terjadi, kuasanya bagi saya, kuasanya bagi saudara, kuasanya memerdekakan. Katakan dengan iman, kuasanya memerdekakan, kuasanya mempersatukan, kuasanya kan membebaskan hati manusia. Kuasanya kan menyembuhkan, kuasanya kan memulihkan, kuasanya menyempurnakan gereja akhir zaman. Bebas, bebas. Roh Kudus bebaskan kami. Amin. Bebas dari belenggu si setan. Glory, glory. Perkara dahsyat terjadi, kuasanya, amin, bagi saya, kuasanya bagi saudara, kuasanya memerdekakan, kuasanya bagi saya, kuasanya bagi saudara, kuasanya memerdekakan. Saya katakan kuasanya bagi saya, amin. Kuasanya bagi saudara, mari terima, amin. Memerdekakan, haleluya, kemuliaan bagi Tuhan, haleluya. Kemerdekaan hanya bagi kita orang-orang yang percaya, amin. Silakan duduk jemaat Tuhan, kita butuh firman-Nya, amin. Firman Tuhan katakan, tak usah kau takut karena ada Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini apa yang kita alami, apa yang kita lalui sebagai manusia, terkadang kita tidak mampu. Tapi pada saat ini kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau minta pertolongan daripadanya. Ada Roh Kudus yang menolong, ada Roh Kudus yang menuntun Bapak Ibu Saudara dan saya di tempat ini. Mari dengan kerendahan hati kita mau datang kepada Tuhan. Praise the Lord, praise the Lord. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami meletakkan segala. Terima kasih Tuhan. Allah penjagaku.
Tuhan, saat kami percaya sungguh-sungguh, ada satu berkat yang kami terima. Yang pertama adalah Tuhan, Engkaulah sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Ada jaminan keselamatan Tuhan. Lebih daripada itu Tuhan, ajar kami lebih setia lagi Bapa. Melalui firman Tuhan yang akan kami dengar, itu boleh menguatkan kami, teguhkan kami lebih lagi Tuhan. Ada Roh Kudus-Mu yang menolong setiap kami, yang memampukan setiap kami. Berkati hamba-Mu Tuhan, biarlah apa yang menjadi isi hati Tuhan itu boleh tersampaikan. Kami sambut dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Saudara-saudara, hari ini kita bersukacita karena ini bukan hari Minggu biasa, tetapi ini adalah hari raya Pantekosta atau hari raya yang ke-50. Dalam Alkitab, saudaraku, perjanjian baru, setelah Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya 40 hari 40 malam lamanya setelah kebangkitannya, maka ia memberikan kesempatan kepada murid-muridnya untuk menunggu di Yerusalem. Dan murid-muridnya menunggu sampai genap waktu hari Pantekosta, lalu Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya. Hari ini, saudara-saudara, kita akan memperingati hari turunnya Roh Kudus. Teks yang akan kita ambil, saudara-saudara, berdasarkan Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-40. Namun demikian saudara-saudara, saya mulai dulu dengan bagian yang pertama. Kita akan membaca bersama-sama saudara-saudara dalam Kisah pasal 2 ayat yang ke-37 sampai 39. Saya baca untuk kita, kalimatnya bertuliskan demikian. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah, dan hendaklah kamu memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang-orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Saudara-saudara, kalau saudara memperhatikan baik-baik, maka ini adalah respon dari orang-orang yang mendengar kebenaran firman Allah setelah Petrus menjelaskannya. Hati mereka tersentuh dan Tuhan berkarya begitu luar biasa. Itu sebabnya mereka kemudian datang kepada Petrus dan rasul-rasul lain, lalu bertanya, "Apa yang harus kami perbuat?" Seolah-olah mereka menyadari bahwa ada hal yang penting yang harus diselesaikan. Lalu Petrus menjawab, "Hendaklah kamu bertobat, lalu memberi dirimu dibaptis sebagai pengampunan dosa. Setelah itu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi mereka yang masih jauh." Saudaraku, ini penjelasan yang sangat luar biasa sekali. Saya ingin saudara mengerti bahwa kepenuhan Roh Kudus, saudaraku, bukanlah sebuah peristiwa biasa. Peristiwa kepenuhan Roh Kudus pada hari raya Pantekosta itu merupakan peristiwa lanjutan dari seseorang yang telah memberi dirinya bertobat dan dibaptis. Dengan kata lain, saudara-saudara, setelah seseorang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lalu dia dibaptis, saudaraku, maka itu tidak berhenti sampai di situ. Ada langkah lanjutannya. Langkah lanjutannya adalah mereka menerima karunia-karunia Roh Kudus. Tentu saja, saudaraku,
Petrus melakukan sebuah lompatan yang sangat jauh. Petrus tidak hanya berbicara tentang karunia-karunia Roh Kudus, tapi Petrus juga berbicara apa yang terjadi bila seseorang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itulah sebabnya saudaraku, dalam kisah pasalnya yang kedua ini terjadi peristiwa Roh Kudus turun atas mereka semua. Lalu murid-murid itu mendapatkan karunia Roh Kudus. Pertanyaannya saudaraku, mengapa hal ini terjadi, saudara-saudara? Mari dengar baik saudaraku. Ayatnya yang ke-39 dari Kisah Para Rasul pasal 2. Saya membaca ulang. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Saudara-saudara, kepada orang-orang yang hadir di Yerusalem, kepada orang-orang yang hadir pada hari raya Pantekosta itu, Petrus menjelaskan bahwa turunnya Roh Kudus dan karunia-karunia Roh Kudus adalah bagi mereka, adalah diperuntukkan untuk mereka. Dan bukan hanya itu saudaraku, tetapi juga kalau mereka nanti punya keturunan, kalau mereka punya anak-anak, maka anak-anak itu juga berhak menerima perjanjian Tuhan itu, saudaraku. Petrus melangkah lebih jauh, saudaraku. Pada waktu dia mengatakan, dan bagi orang-orang yang masih jauh, yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Saudara-saudara, kita hari ini berada dalam kurun waktu yang sangat jauh dibandingkan dengan Rasul Petrus, saudaraku. Dan kalau hari ini kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bahkan kita juga sudah dibaptis, maka saya ingin ingatkan saudara, bagi saudaralah janji itu, bagi kitalah janji itu, orang-orang yang masih jauh itu, untuk menerima kepenuhan Roh Kudus dan mendapatkan karunia-karunia Roh Kudus. Dengar baik saudaraku, itu adalah perjanjian Tuhan yang Tuhan berikan untuk kita. Itu adalah perjanjian Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita, saudara-saudara. Pertanyaannya menjadi sederhana, saudaraku. Sudahkah kita dipenuhi dengan Roh Kudus? Kalau Roh Kudus sudah memenuhi hidup kita, saudara-saudara, maka kita akan tahu betapa Tuhan hadir bersama-sama dengan kita, saudaraku. Baik, itu adalah hal yang pertama. Hal yang kedua, sekarang saudara-saudara, saya mengajak saudara untuk membaca ulang Kisah pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-14, saudaraku. Kalimatnya bertuliskan demikian. Maka bangkitlah Petrus dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Saudaraku, kepenuhan Roh Kudus bagi orang-orang percaya memang sebuah peristiwa baru, seperti yang terjadi dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Belum pernah terjadi sebelumnya peristiwa yang seperti ini. Itu sebabnya saudara-saudara, banyak orang menyangka dan banyak orang berpikir bahwa murid-murid Yesus atau orang-orang yang bersama-sama dengan murid-murid itu yang dipenuhi dengan Roh Kudus adalah orang-orang yang sedang mabuk anggur. Kenapa saudara-saudara? Karena mereka mengucapkan kata-kata seperti Roh mengajarkan kepada mereka. Tapi tentu saja itu salah, saudaraku.
Dan itu sebabnya Petrus berdiri, lalu dia memberikan penjelasan. Hai kamu orang-orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, dengar baik-baik, mereka tidak sedang mabuk anggur, mereka bukan mabuk. Kenapa? Karena hari baru pukul 9. Tetapi apa yang terjadi atas mereka hari ini adalah mereka dipenuhi dengan Roh Kudus seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Yoel. Dengan kata lain, saudaraku, kalau di poin yang pertama Petrus menjelaskan bahwa kepenuhan Roh Kudus itu adalah hal yang Tuhan janjikan bagi mereka, bagi anak-anak mereka, dan bagi mereka yang masih jauh. Tapi sekarang dia menjelaskan, saudaraku, peristiwa ini bukan saja sesuatu yang terjadi secara kebetulan, tapi jauh sebelumnya, saudaraku, pada waktu Yoel melayani di masa perjanjian lama, Yoel telah menubuatkan, Yoel telah menyampaikan bahwa akan ada peristiwa di mana orang akan dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan bukan saja orang dipenuhi dengan Roh Kudus, tapi orang akan mendapatkan karunia-karunia Roh Kudus yang luar biasa. Adalah Petrus, saudaraku, yang kemudian mengutip perkataan-perkataan Nabi Yoel dari Yoel pasalnya yang kedua, ayat yang ke-28 sampai 32. Saya baca untuk kita, tetapi dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 17. Mulai. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Dengar baik, saudaraku. Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya ke atas semua manusia. Dan itu menjadi sebuah tanda, saudara-saudara, bahwa ini adalah hari-hari terakhir. Kenapa, saudaraku? Karena seperti yang dinubuatkan oleh Yoel, akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa Allah akan mencurahkan Roh Kudus-Nya ke atas semua orang. Dengar baik, saudaraku, Allah mencurahkan Roh Kudus-Nya ke atas semua orang. Dengan bahasa sederhana, saudaraku, Roh Kudus diberikan kepada setiap orang yang percaya kepada Yesus. Roh Kudus diberikan kepada seseorang yang sudah bertobat, bahkan orang yang sudah memberi dirinya dibaptis. Kalau hari ini saudara sudah percaya kepada Yesus, kalau hari ini saudara sudah dibaptis, maka dengar baik, saudaraku, engkau harus melangkah lebih maju, engkau harus melangkah lebih jauh, minta supaya Roh Kudus memenuhi hidupmu. Minta supaya Allah Roh Kudus turun atas kita. Karena itu adalah janji yang Tuhan beri. Karena itu adalah kegenapan untuk kita, saudara-saudara. Adalah sesuatu yang sangat rugi, saudaraku, kalau saudara tidak mendapatkannya, bukan? Nah, apakah hanya sampai kepada kepenuhan Roh Kudus saja, saudaraku? Tidak. Mari kita baca selanjutnya Kisah pasal 2 ini. Masih di ayat yang ke-17, saudaraku. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan taruna-tarunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Dengar baik, saudaraku. Pencurahan Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus tidak hanya berlaku bagi kalangan tertentu, tidak berlaku hanya orang dengan status tertentu. Ayat yang kita baca menunjukkan kepada kita, saudara-saudara, bahwa yang pertama Tuhan berikan kepada anak-anak laki-laki dan perempuan, sehingga mereka bukan saja dipenuhi dengan Roh Kudus, saudara-saudara, tapi dengan
kepenuhan Roh Kudus itu, lalu Roh Kudus memberikan karunia-karunianya. Untuk apa, saudaraku? Untuk bernubuat. Sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya, saudara. Dan hari ini saya ingin memberitahu bahwa kepenuhan Roh Kudus itu juga diperuntukkan bagi anak-anak laki-laki dan perempuan, saudara. Supaya apa, saudaraku? Supaya kalau mereka sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, lalu Roh Kudus memberikan karunia-karunianya, maka anak-anak ini, saudaraku, akan dapat bernubuat, menyampaikan suara Tuhan, menyampaikan isi hati Tuhan bagi generasi mereka, bagi orang-orang di rumah, bahkan bagi jemaat Tuhan dan gereja Tuhan. Cukup sampai di situ? Belum, saudara. Saya baca lanjut, saudaraku. Kalimatnya berkata seperti ini. Dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Dengar baik, saudaraku. Anak-anak muda, engkau laki-laki atau perempuan, engkau generasi milenial, maka Tuhan akan memberikan kepadamu vision, penglihatan-penglihatan yang luar biasa. Segala sesuatu yang belum pernah terbayangkan, segala sesuatu yang belum pernah terjadi. Hari ini, kalau engkau dipenuhi dengan Roh Kudus, kalau Roh Kudus turun atas hidupmu, maka Roh Kudus akan memberikan karunia kepadamu, sehingga engkau dapat melihat hal-hal yang belum pernah dilihat sebelumnya. Itulah sebabnya Tuhan berkata, engkau akan mendapatkan penglihatan-penglihatan. Vision. Tentang apa, saudaraku? Vision itu berbicara tentang mimpi. Vision itu berbicara tentang visi ke depan. Tuhan akan memberikan kepadamu, anak-anak muda, dengar saya, Tuhan akan memberikan kepadamu visi yang baik, visi yang luar biasa, yang dikerjakan bukan karena maumu, bukan karena kebiasaanmu, bukan karena kehebatanmu, bukan. Tapi itu dikerjakan oleh Roh Kudus. Allah ingin memakai hidupmu, anak-anak muda, untuk menjadi petunjuk, pemberi visi yang jauh ke depan. Lalu, kalau anak-anak sudah, kalau orang-orang muda sudah, maka sekarang dengar baik, saudara-saudara, untuk saudara yang sudah senior. Saya tidak katakan tua lah, saudara-saudara ya. Saya katakan saja senior. Nah, mari kita lihat. Dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Saudara-saudara, di zaman perjanjian lama, Tuhan bisa berbicara bukan saja melalui nubuatan, bukan pula melalui sebuah visi, tetapi ada waktunya, saudara-saudara, Tuhan berbicara melalui mimpi. Dan orang-orang tua yang berpengalaman, dengar baik, Tuhan akan memberikan engkau mimpi. Tuhan akan memberikan sesuatu tentang hari depan, tentang apa yang akan terjadi melalui mimpi. Engkau tidak sekedar tidur, tetapi pada waktu engkau tidur, Tuhan berkarya. Pada waktu engkau tidur, Tuhan bekerja. Dan melalui mimpi itulah Tuhan menyatakan dirinya kepadamu. Saudaraku, itu kalau kita melihat dari rentang usia. Tapi apakah cukup sampai di situ, saudaraku? Belum. Saya baca lagi untuk saudara. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Saudara-saudara, kalau tadi berdasarkan kepada rentang usia, itu yang dimaksud adalah anak-anak, anak-anak muda, dan orang-orang tua yang bukan dalam status hamba, tetapi mereka dalam status orang bebas. Mereka dalam status orang merdeka. Tuhan berkarya seperti itu. Tapi tahukah saudara, bahwa ternyata kepenuhan Roh Kudus juga tidak memandang status, saudara.
Karena ayat itu kemudian berlanjut, juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dengar baik saudaraku, Tuhan akan mencurahkan juga kepada hamba-hamba, juga kepada orang-orang yang secara status sosial kurang baik, saudaraku. Bukan hanya dipenuhkan dengan Roh Kudus, tapi Tuhan juga memberikan karunia untuk mereka bisa bernubuat, saudara. Saudara-saudara, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan hari ini saya mau beritahu saudara, berita baik ini adalah untuk kita. Perjanjian ini adalah untuk kita, saudara. Tuhan ingin menggenapkannya dalam hidupmu. Tuhan ingin menggenapkannya dalam hidupku. Tuhan ingin menggenapkannya dalam hidup kita semua, sehingga kita semua benar-benar menjadi saluran berkat bagi kemuliaan Allah. Siapkan dirimu untuk dipenuhi dengan Roh Kudus dan dapatkan karunia-karunia Roh Kudus itu yang luar biasa. Saudara-saudara, sekarang saya sampai pada bagian yang ketiga. Saya ajak saudara untuk melihat, saudara-saudara, kapan perjanjian itu mulai digenapkan, saudara-saudara. Itu adalah sebuah pertanyaan pada bagian yang ketiga ini. Saya ajak saudara membaca Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah dan di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saudara-saudara, ini yang saya ingin saudara mengerti dan saudara memahaminya. Jadi bukanlah sebuah kebetulan, saudaraku, kalau turunnya Roh Kudus jatuh pada hari yang ke-50. Karena nanti kalau saudara membaca Imamat pasalnya yang ke-23 tentang hari raya Israel, maka saudara akan tahu pada hari raya itu ada hari raya Pentakosta, saudara. Jadi apa yang dinubuatkan dalam perjanjian lama itu tergenapi, saudara. Murid-murid sedang berkumpul pada hari itu, saudara-saudara. Lalu tiba-tiba turunlah seperti bunyi yang sangat keras. Dan saudara-saudara, tiupan angin itu, saudara-saudara, berubah menjadi lidah-lidah api yang hinggap ke atas mereka masing-masing. Lalu mereka penuh dengan Roh Kudus. Dan setelah itu, saudara-saudara, mereka kemudian berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Apa maksudnya, saudara? Saudara-saudara, kepenuhan Roh Kudus itu bukan sekedar peristiwa biasa, tetapi itu adalah peristiwa supranatural di mana Tuhan berkarya, saudara. Jadi waktu Roh Kudus turun dan mereka melihat seperti ada lidah-lidah api hinggap atas mereka, saudara. Lalu mereka mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain. Itulah yang kemudian dikenal, saudara-saudara, istilahnya bahasa roh. Ya, saudara-saudara. Tapi ingat, saudaraku, sejak awal peristiwa ini terjadi, saudara-saudara, itu bukanlah bahasa yang dapat dipelajari.
Itu juga bukan bahasa yang harus dihafal. Itu bukan juga bahasa yang bisa kita tiru karena kita pernah mendengarnya. Bukan. Tapi itu adalah bahasa di mana roh yang mengatakannya, roh yang menggerakkan lidah dan bibir para murid itu, sehingga mereka mengucapkan kata-kata seperti roh kehendak. Dengan bahasa lain, saudara-saudara, itu bukanlah mau-maunya si orang yang dipenuhi Roh Kudus. Itu bukan mau-maunya orang itu sendiri. Bukan, saudara. Tapi itu adalah karena Roh Kudus yang menggerakkan lidah dan bibir orang itu. Lalu dia mengucapkan kata-kata itu, saudara. Apakah dia sadar, saudaraku? Jawabannya adalah dia sadar. Jadi saudara-saudara, kepenuhan Roh Kudus itu harus ada dalam keadaan sadar, saudara. Bukan dalam keadaan tidak sadar. Orang-orang itu mengerti, orang-orang itu paham apa yang sebenarnya terjadi, saudara-saudara. Lalu, saudaraku, ramailah tempat itu karena masing-masing berbicara dengan bahasa yang Roh Kudus berikan. Saudara-saudara, peristiwa pertama kali seseorang dipenuhi dengan Roh Kudus disebut juga dengan peristiwa baptisan Roh Kudus. Karena itulah saudara-saudara, kalau kita kemudian membaca dalam Efesus pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-18, saudara-saudara, di situ disebutkan, hendaklah kamu penuh dengan Roh. Itu artinya, saudara-saudara, kalau engkau sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, maka tidak hanya cukup satu kali. Biarkan Roh Kudus itu terus dan terus memenuhi hidupmu. Pada waktu Roh Kudus memenuhi hidupmu, maka dia bukan sekedar memenuhi hidup kita. Dia bukan sekedar hadir dalam diri kita. Bukan. Tapi dia juga memberikan karunia-karunianya. Supaya seperti tadi, anak-anak bisa bernubuat, hamba-hamba laki-laki dan perempuan bisa bernubuat, anak-anak muda mendapatkan visi, orang-orang tua akan mendapatkan mimpi, dan itu adalah karunia yang Tuhan beri kepada orang-orang yang sudah dipenuhi dengan Roh Kudus. Apakah itu hanya bagi orang lain? Jawabannya tidak, saudara. Dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 14, di sana disebut, seberapa banyak orang yang dipimpin oleh Roh Allah, mereka adalah anak-anak Allah. Dengan kata lain, saudaraku, kalau kita sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, sebagai peristiwa pertama dari baptisan Roh Kudus itu, saudara, lalu terus menerus kita dipenuhi, saudara-saudara, maka Roh Kudus yang memenuhi hidup kita itu akan memimpin kita, akan mengarahkan kita, akan mendorong kita, akan membawa kita kepada seluruh kebenaran firman Allah. Dan itulah sebabnya, saudara-saudara, kita kemudian disebut sebagai anak-anak Allah. Dengan bahasa sederhana, saudaraku, kalau Roh Kudus turun atas diri seseorang, maka orang ini akan dipimpin oleh Tuhan melalui Roh Kudus itu, membawa hidupnya makin berkenan dan makin berkenan kepada Tuhan. Lalu saudara-saudara, bukan hanya itu, saudara, orang ini akan benar-benar menjadi anak-anak Allah. Mengapa? Karena hari-hari yang dia lewati adalah hari-hari di mana dia berjalan dalam kebenaran sampai kepada kebenaran, beralih kepada kebenaran, hingga kebenaran yang sempurna itu menjadi miliknya, saudara. Itu secara pribadi, saudara. Tapi bagi orang lain, saudara, dia bisa bernubuat, dia bisa mendapatkan penglihatan-penglihatan, bahkan dia bisa mendapatkan mimpi. Dan itulah yang terjadi, saudara-saudara, pada waktu Kisah Para Rasul pasal yang kedua.
Orang-orang itu memuji Tuhan dengan bahasa masing-masing. Lalu orang-orang melihat, saudaraku, betapa dahsyatnya Tuhan bekerja, betapa luar biasanya Tuhan berkarya di tengah-tengah mereka. Itulah sebabnya mereka kemudian sadar, mereka kemudian mengerti setelah Petrus menjelaskan, setelah Petrus berkhotbah, dan mereka memberi diri mereka untuk bertobat, dibaptis, dan dipenuhkan dengan Roh Kudus. Hari ini, saudara-saudara, saya ingin saudara mengalami peristiwa kepenuhan Roh Kudus, bukan peristiwa 2000 tahun yang lalu. Tapi peristiwa kepenuhan Roh Kudus adalah peristiwa bagi kita yang masih jauh ini. Sekaranglah waktunya Tuhan mengirimkan Roh Kudus-Nya untuk kita. Buka hatimu, biarkan Allah berkarya dalam dirimu, dan engkau akan menerima karunia-karunia Roh Kudus yang luar biasa. Mari tundukkan kepala, saudara-saudara, dan kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat hari ini. Bukan kebetulan kalau kami dapat merayakan hari Pantekosta. Bukan sesuatu yang tradisi biasa. Kalau hari ini kami dapat berbuat bakti kepadamu, kami diingatkan kembali Tuhan akan peristiwa yang pernah terjadi dan akan terjadi lagi bagi generasi kami hari ini. Roh Kudus, mari Engkau berkarya dalam hidup kami. Turunkanlah kasih karunia-Mu atas setiap anak-anak-Mu yang mendengar kebenaran-Mu ini Tuhan. Berkaryalah dalam diri mereka. Dan biarlah mereka semakin hari, semakin mengerti betapa dahsyatnya Tuhan berkarya dalam diri orang percaya. Dan bukan hanya itu, Engkau juga berkarya bagi orang-orang luar melalui karunia-karunia Roh Kudus-Mu Tuhan. Teruslah berkarya di tengah-tengah kami Tuhan, agar nama-Mu dimuliakan dan dibesarkan. Kami buka hati dan kami terima Roh Kudus-Mu dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, di hari raya Pantekosta ini tidak ada salahnya kita akan gelorakan kembali api Pantekosta itu. Mari sama-sama kita berdiri, kita menyanyi pujian Api Pantekosta ku punya. Api Pantekosta ku punya, ku biarkan menyala. Api Pantekosta ku punya, ku biarkan menyala. Api Pantekosta ku punya, ku biarkan menyala. Api Pantekosta ku punya, ku biarkan menyala, menyala, menyala selamanya. Bapa di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena hari ini kami jemaat GPDI Sunter dapat merayakan lagi Hari Raya Pantekosta meski dalam suasana keprihatinan. Kami percaya kuasa-Mu tetap sama, dulu, sekarang, dan selamanya. Itu sebabnya mari Engkau berkarya terus dalam hidup jemaat-Mu Tuhan. Pribadi demi pribadi, bahkan keluarga demi keluarga. Mereka semua diteguhkan, dikuatkan, dan semakin semangat dan bergairah untuk terus mengiring Engkau ya Tuhan. Berkatilah hamba-hamba-Mu yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan hari ini, agar nama Tuhan dipuji dan dibesarkan atas hidup mereka. Berkati juga jemaat-jemaat Tuhan yang sudah berbuat bakti, mereka semua ditolong dan diberkati oleh Tuhan. Berdoalah kami Tuhan, bagi pemerintahan kami. Ulurkanlah tangan pengasihan-Mu bagi bangsa dan negara ini Tuhan. Pemerintahan kami ada di dalam tangan perlindungan Tuhan.
senantiasa Indonesia ada di hati-Mu ya Tuhan. Berdoalah bagi jemaat-jemaat Tuhan yang Tuhan tambahkan usia 1 tahun lagi di bulan Mei ini. Berkat-Mu turun, kuasa-Mu berkarya dalam hidup mereka Tuhan. Sehingga apapun yang dilakukan oleh tangan anak-anak-Mu, semuanya diberkati oleh Tuhan. Berdoalah kami juga buat jemaat Tuhan yang mulai besok akan mulai bekerja kembali ya Tuhan. Di kantor-kantor, di sekolah-sekolah, di kampus-kampus, bahkan di toko-toko dan di pasar-pasar sekalipun, dimanapun Tuhan tempatkan anak-anak-Mu ini berkarya, di sanalah Engkau juga ada bersama dengan mereka Tuhan. Memberkati usaha pekerjaan mata pencarian mereka. Mereka yang memberi persembahan kasih bagi jemaat-Mu, Tuhan memberkatinya. Tangan-tangan yang mengembalikan persepuluhan milik-Mu, Tuhan bukakan tingkap-tingkap langit agar berkat-Mu tercurah ke atas hidup mereka sekalian ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat Tuhan ini atas hidup kita sekarang. Tuhan kiranya memberkati engkau dan menjagai engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahteranya. Di dalam nama Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, kami terima berkat-Mu dan kami selesaikan ibadah kami hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Amin. Haleluya. Dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.